Jangan pernah menyerah, karena kunci kesuksesan itu berusaha. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saat ini di studio. Dan apa kabar untuk sahabat Teras pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Jangan lupa bahagia. Sahabat, bertemu kembali bersama saya Ratu Rini di program Teras Teman Inspirasi. Dan pada episode kali ini saya ditemani oleh adik kan teman ya. Sahabat, ini siswa SD anakku, tapi sekarang sudah anak didik ya, anak ideologis. Nanti mamanya di rumah, Hai Ra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah resmi jadi alumni ya, Ra? Sudah. Jadi Bu Rini manggilnya alumni atau anak SD atau anak SMP atau apa, Ra? Alumni aja. Oh, alumni aja, sahabat, alumni aja. Karena memang udah bukan jadi anak SD lagi, udah resmi ya, Udah. Ra ya. Siapakah Rara ini? Yang jelas bukan yang lagi viral kemarin ya. Jadi Rara ini nama panggilan sahabat inspirasi ya, teman inspirasi kita. Nama lengkapnya itu adalah Nazira Nur Aisyah. Nazira Nur Aisyah, dan akrab dipanggil Rara. Kali ini saya juga bawa sesuatu di studio kita. Buku, tapi buku ini mahal banget, ya nggak, Ra? Iya. Jadi sahabat, biar nggak penasaran apa sih nih, kita langsung buka halaman 9 aja deh ya. Kita langsung buka halaman 9. Oke, ada apa di halaman 9? Kita cek. Oke, ini dia. Penulis bernama Nazira Nur Aisyah, akrab disapa Rara, lahir di Lebak 23 Januari 2010 dari pasangan Bapak Edi Nur Hadi dan Ibu Siti Rodia. Saat ini berstatus pelajar di Sekolah Dasar Alku2. Alumni, tadi udah minta alumni soalnya. Saat-saat menulis ya, dan memiliki hobi menulis, membaca, serta olahraga. So, sahabat udah tahu dong ya. Yes, dia ini, beliau. Rara adalah salah satu penulis antologi cerpen Kehabisan Kuota yang baru saja di launching pada saat wisuda lalu ya. Oke, selamat ya Raya. Terima kasih. Jadi di awal tuh Bu Rini sempat ngomong ini buku mahal. Cerita, Ra, ceritain sama sahabat kenapa bukunya bisa dihargain 1 juta. Karena ini kan judul utamanya kan judul aku kan, diambil dari judul aku. Terus ibu tuh kayak bangga banget, kayak kelewat bangga gitu. Kelewat bangga. Jadi Bangga banget, kelewat bangga. Mengapresiasi launching, ya. Pas launching jadi kayak langsung aja kayak nggak mikir langsung 1 juta gitu. Masya Allah. Tapi bukan di angka 1 jutanya sih sahabat. Apresiasi yang luar biasa ya dari orang tuanya Rara yang saat itu saat di launching langsung memberikan harga beli ya, waktu itu langsung beli gitu, karena launchingnya itu pas wisuda langsung dijual gitu tuh. Nah, ini buku pertama yang laris langsung dibeli dengan harga 1 juta rupiah. Perasaan Rara sendiri udah yang pertama tadi bukunya langsung ada yang beli gitu. Yang itu dulu deh, rasanya gimana? Kaget banget, Kaget. apalagi sama harga 1 jutanya. Juta ya? Worth it atau sesuai nggak sih, Ra? Kayaknya sesuai Kayaknya sih. sesuai sih ya. Iya dong. Siswa kelas 6 saat itu yang dipicu untuk membuat sebuah buku dan goals ya, dapat gitu tuh. Kehabisan kuota langsung diangkat, cerita. Walaupun kemarin kita udah sempat bisik-bisik tuh, kenapa sih kehabisan kuota gitu. Kenapa, Ra? Boleh sambil cerita sama sahabat tuh. Karena buku ini tuh diambil dari cerita non-fiksi. Jadi pas lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh tuh,
kita lagi Google Meet. Jadi pas lagi Meet, tiba-tiba tuh HP mati keluar dari Google Meet-nya. Terus ada pemberitahuan kalau misalnya Tata kuotanya habis. Mau beli online, tapi pas online itu nggak masuk-masuk ke HP-nya. Ada penolakan terus. Akhirnya pergi ke counter. Di counter juga lama banget masuknya. Ya Allah, perjuangan banget sih PJJ. Pas pulang, klik linknya lagi, masuk, abis itu keluar lagi, ternyata baterainya habis. Ternyata baterainya habis. Jadi emang dulu ada cerita sengsara membawa nikmat tuh kejadian ya, Ra? Iya, bener. Kebayang dong sahabat, udah lagi mulai belajar. Di sini Bu Rini baca emang udah di absen ya posisinya, kamu udah masuk kelas ya? Udah masuk kelas. Jadi ini berawal dari kisah nyata ya. Udah masuk kelas, udah di absen, ternyata ada notif habis kuota. Beli online nggak bisa, nggak masuk ke counter, lama. Udah gitu baterainya habis pula. Oke. Saat itu kamu ngerasanya kayak gimana? Aku sedih sih karena nggak bisa ikut pembelajaran. Akhirnya dikasih. Sedih atau senang sih? Jujur. Sedih atau senang? Ini nggak usah belajar kan ada alasan gitu. Sedih, mungkin ada sedikit perasaan senang. Jujur Li ya. Jadi sedih tapi ada senengnya sih. Ya wajar ya sahabat ya. Kok wajar sih? Ya senangnya mungkin apa namanya ya? Apa senangnya coba? Senangnya mungkin istirahatnya lebih panjang ya. Kalau ini capek, soalnya selain belajar, Rara juga seorang atlet karate gitu, capek jadi ya. Capek banget. Iya, cerita dong Ra. Kita pengen banget menggali terkait Ananda Rara ya sahabat, karena memang anak ini prestasi non akademiknya luar biasa ya. Selain tulisannya ini sudah diakui banyak orang ya, sudah dipublish juga. Rara ini juga ternyata seorang atlet karate gitu ya. Ketika kamu ditantang untuk membuat buku, waktunya berapa lama sih? Waktu harus nulis buku, deadline-nya itu berapa lama? Aku deadline-nya sama Bu Ambar ya kalau nggak salah 2 hari. 2 hari? Kamu harus jadi 2 hari? Kejadian 2 hari nih bikin buku? Bikin buku, maksudnya bikin tulisannya? Sebenarnya telat 1 hari, jadi aku nyelesainnya 3 hari. 3 hari ya? Iya. Terus susah nggak pas awal kamu nulis apaan ya gitu? Tantangannya tuh apa sih? Susah banget karena katanya diambilnya dari non fiksi. Jadi kayak emang apa ya pengalaman PJJ gitu loh. Akhirnya keinget ada pengalaman kehabisan kuota itu, jadi aku tulis. Jadi emang itu tuh membekas sekali ya? Banget. Membekas sekali gitu tuh. Dan setiap pengalaman, walaupun itu pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan ya Ra, tapi bisa diangkat juga ternyata ya? Bisa. Jadi sesuatu yang akhirnya bikin Ra tawa gitu, happy. Oh ya Allah, bahagia banget, alhamdulillah ya Ra ya. Terus ketika semua ya, teman-teman kamu kan bikin juga ya. Jadi sahabat, di Alku 2 ya, khususnya di ISD itu memang setiap tahun tuh kita ada program menulis ya, literasi yang walaupun memang belum seprofesional di luaran sana, tapi paling tidak anak-anak ditantang untuk membuat karya-karya ya. Sebenarnya ada juga nih motor kita nih, Bu Masliha Zahro Agustina. Say hi dong buat Bu Imas. Hai Bu Imas, lekas sembuh ya. Terus sedang berhalangan karena sakit dan ada tantangan-tantangan ya, di antara tadi ya, susah nyari ide. Tapi ketika kamu udah dapet ide, terus nulis, ada sulitnya nggak? Atau enak aja gitu? Enak aja sih, kalau udah dapet idenya, udah dapet inspirasinya, tinggal dituangin aja semuanya gitu. Oke. Kadang suka nggak bisa berhenti juga gitu ya, Raya? Kamu udah baca semuanya? Belum, soalnya itu tebel banget. Tebel banget. Iya, apa namanya? Ada sesuatu yang bikin Rara pengen nulis lagi atau udah deh cukup gitu atau gimana? Harapannya gitu dari sebenarnya aku pernah punya cita-cita jadi penulis ya. Oh, jadi, ada juga ya. Jadi aku suka gitu di rumah tuh kalau misalnya lagi nggak waktu luang, jadi aku nulis gitu. Nulis apa, Ra? Bukan surat cinta kan, Ra? Bukan. Sahabat. Remaja kita kali saat ini ya di era sekarang tulisannya apa ya? Coba kita tanya langsung. Apa yang Rara tulis? Aku tulisannya cerita-cerita fiksi. Oh gitu, fiksi? Ya, fiksi. Jadi kayak kejadian di masa depan, perjalanan waktu. Coba gitu. dong, ada tulisan apa misalnya kejadian di masa depan gimana? Itu kejadian masa depan, jadi ada satu orang anak yang kalau misalnya tidur,
di mimpinya itu dia mimpin sesuatu, terus kalau misalnya dia bangun ternyata mimpinya itu jadi kenyataan. Itu kamu bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Jadi emang kamu ngebayangin itu gitu ya. Wah, ini sih apa ya? Idenya tuh udah banyak banget ya dari sekarang ya. Kamu nulis sampai endingnya atau Sampai endingnya. terus kemana sekarang tulisannya? Ada di di rumah, di kertas-kertas. Oh gitu. Kumpulin. Dikumpulin ya Raya. Iya benar-benar. Keren ya sahabat. Jadi halu sih gitu, tapi bisa jadi itu sebagai ide cerita. Dan kalau tentang perjalanan waktu itu gimana maksudnya? Jadi ada 2 orang anak yang kepisah sejak lahir. Nah, yang satu anak itu nggak pernah ketemu, yang satunya lagi menjalani kehidupannya kayak biasa aja. Terus dia kayak kepikiran pengen ketemu saudaranya di masa lalu. Jadi dia bikin mesin waktu pergi ke masa lalu gitu. Wah, dapat ide kayak gitu dari mana inspirasinya, Ra? Sebenarnya aku karena sering di rumah ya, jadi kayak gitu. nonton cerita, terus kayak banyak lah gitu. Jadi Oh gitu. di aku nulis gitu. Berarti aktivitas kamu kalau misalnya di rumah kan emang kita udah beberapa tahun ini kan memang di rumah aja ya sahabat. Berarti nulis ya Raya? Nulis. Kamu pernah ngerasa bosan nulis atau gimana gitu? Enggak, aku nggak pernah ya? bosan, enggak. Oke. Speechless sih sahabat ya, ada tamu di teras yang ceritanya tuh Masya Allah, walaupun usianya ya nggak beda jauh lah kita. Maksa aja dulu. Tapi paling tidak menjadikan sesuatu lebih bermanfaat ya. Walaupun itu hanya sebatas imajinasi, kemudian juga menceritakan pengalaman-pengalaman, menulis kisah-kisah yang memang pernah kamu alami dan itu yang nggak dilupain gitu ya. Diabadikan dalam sebuah karya gitu, tulisan. Ada niat nggak Ra buat jadi penulis profesional? Sebenarnya aku pengen banget jadi penulis profesional gitu yang dikenal seluruh dunia. Bukunya ada di Amin. mana-mana gitu. Ya, sama aku juga pengen jadi tetap fokus jadi atlet. Tetap ya. Dan bisa nggak sih menurut kamu nih atlet dan hobi menulis disatukan gitu? Bisa nggak coba? Bisa. Bisa. Siapa tahu aku bisa nulis kayak pengalaman aku dapat medali gitu. Keren banget ini sih, luar biasa. Mama kamu manggil mama ya di rumah ya? Ibu. Oh ibu sama ayah. Ya. Pendapat mereka ketika kamu hobi menulis, punya buku, gimana? Ngedukung sih. Kita Ngedukung. pernah nyoba ngirim ke pusat penerbitan komik gitu. Oh gitu. Kamu coba nulis? Iya, nulis tentang cerita fiksi. Terus dikirim ke Jakarta. Sampai sekarang ada kabar. Perasaan kamu tuh, yang satu diapresiasi, yang satu belum ada kabar gitu. Gimana? Masih berharap kah atau udah males gitu? Masih berharap sih. Masih ya. Dan masih terus mau berkarya? Masih. Kamu tuh paling nyaman nulis fiksi atau non fiksi? Sebenarnya aku sukanya nulis fiksi ya. Fiksi. Kenapa fiksi? Karena kalau fiksi itu aku bisa kayak dalam pikiran aku sebenarnya ketuanya kalau misalnya non fiksi kan harus kejadian nyata kan. Lebih susah menurut aku kalau non fiksi. Oke. Dapat ilmu menulis pengetahuan tentang fiksi non fiksi dari mana? Aku kan belajar matematika kan di sini ya. Sebentar, kok belajar matematika? Tematik. Aduh, matematika. Oh iya, kamu salah sebut berarti ya. Oke, tematik. Ya, tematik kita sempat ngebahas tentang perbedaan fiksi sama non fiksi. Terus ibu juga suka nulis. Oh, ibu juga suka nulis? Ibu suka nulis di rumah. Jadi aku kayak suka iseng-iseng aja ikut-ikutan nulis. Terus wow, kebiasaan yang diturunkan, genetik. Oh gitu, jadi memang di rumah itu ya udah terbiasa gitu ya? udah terbiasa, iya. Kalau ibu suka nulis apa? Kepo, bukan nulis belanjaan kan Bu? Suka nulis tentang kayak banyak ibu mah, kalau ibu non fiksi tulisannya. Jadi kayak nyeritain banyak lah, kayak suka cerita apa sih itu tuh kayak kata-kata motivasi gitu. Oh wow. Iya, kata-kata motivasi. Quote-quote gitu ya? Oh keren banget. Di rumah selain ibu, Rara siapa lagi yang suka nulis? Serumah suka nulis ya Jan? Enggak, aku Enggak ya? Oh gitu. Oke, menarik di bukunya Rara ini ada tulisan tangan nih, sahabat. Tulisan tangan dari Kiai Haji Samson Rahman yang beliau itu adalah seorang penerjemah novel bestseller Latahzan.
Dan kebetulan beliau juga adalah salah satu editor di buku ini ya Raya. Di sini ada tulisan kau baru melangkah, masih jauh jalan mimpimu. Apa nih? Kau baru melangkah, masih jauh jalan mimpimu. Bergegas kali ya. Iya, kayaknya bergegaslah tanpa koma. Melangkahlah ya, kayaknya melangkahlah tanpa koma hingga kau sampai di puncak sana. Wow, 28 Mei 2022. Kamu paham artinya? Maksudnya beliau ini apa? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Iya, kiasan-kiasan yang menjadi sebuah motivasi ya Raya. Jadi sepertinya beliau ini paham sekali Rara punya mimpi seperti yang tadi Rara cerita ini, punya mimpi, punya harapan, cita-cita yang luar biasa gitu tuh. Bisa banget kamu tembus jika kamu bersegera gitu, tanpa ada koma. Jadi emang nggak boleh jeda dulu tuh, jangan puas dengan satu karya gitu kali ya Ra ya? Iya, mungkin Sanggup nggak Ra? Jadi kamu ngegas terus nih? Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Kan di tengah-tengah persiapan kamu mau masuk sekolah SMP gitu ya, terus kamu juga ada tadi pertandingan karate juga. Sementara kamu harus terus mewujudkan mimpimu seperti yang Ustadz sampaikan ini, melangkah terus gitu ya, tanpa jeda, tanpa koma. Gimana cara ngebagi waktu kamu nanti? Untuk merajut ini semuanya? Aku bakal ngerjain sesuatu mungkin. Jadi aku kayak yang setelah ngerjain ini selesai, aku bakal ngerjain ini lagi. Setelah ini aku bakal ngerjain ini lagi. Oke. Selama ini kamu ngebagi waktu kamu saat nulis, belajar, terus karate juga, itu gimana ngebagi waktunya? Kapan saat-saat kamu nulis tuh emang harus hening, emang sengaja atau nggak sengaja atau gimana sih? Aku biasa nulis malam. Malam. Jadi pakai lampu belajar, jadi aku nulis gitu. Waktu itu nulis sampai jam 12 nggak kerasa. Tentang apa yang kamu tulis sampai selarut itu? Bukan KKN kan? Bukan. Oh, bukan. Bisa-bisa viral lagi nih. Tentang apa gitu? Perjalanan waktu itu ya. Biasanya kalau momen kamu pengen nulis itu emang lagi kepengen atau emang kamu lagi nyari sengaja gitu, nyari inspirasi dia pengen nulis, atau lagi gabut gitu? Apa sih biasanya? Biasanya aku kalau kayak lagi bosen, karena kan aku juga main HP-nya nggak setiap hari kan. Oh gitu. Ya, Sabtu Minggu doang main HP-nya. Jadi kalau misalnya bosen, terus kayak kalau nonton TV aja kayak Monoton juga gitu ya? Iya gitu. Jadi ya udah nulis gitu. Nulis. Jadi nulis ini juga bagian dari healingnya kamu ya, Ra? Ih, keren banget sih. Ya, mudah-mudahan apa yang Rara sampaikan ini bisa jadi inspirasi tentu ya, sahabat. Tapi selain inspirasi, kita juga bisa meniru nih buat sahabat-sahabat yang memang saat ini kayaknya mungkin nggak ya jadi apa namanya, bisa jadi penulis gitu ya. Nulis aja dulu kali ya, Ra ya? Ya, nulis aja dulu gitu. Rara sendiri selain tadi pengen banget jadi penulis profesional, tapi kalaupun misalkan itu butuh energi lebih untuk menjangkaunya, apa yang Rara lakukan? Apa Rara akan terus nge-push atau yang penting aku nulis itu gimana? Aku bakal terus berusaha. Wow. Belajar gitu ya? Belajar, iya. Saat ini yang jadi acuan, itu buku apa sih yang pernah kamu baca yang inget banget? Yang pernah aku baca buku, sebenarnya kalau aku bacanya buku-buku komik kan ya. Kamu suka komik? Komik apa yang sering kamu baca? Aku dari karya-karya anak bangsa atau karya-karya yang punya tokohnya tuh anak-anak gitu. Anak-anak. Aku paling suka dari KKPK. Itu berbeda itu asyik. Berbeda itu asyik. Ya. Itu kamu suka banget. Kenapa kamu suka? Apa ide ceritanya atau bahasanya atau ide ceritanya menarik. Apa yang bikin kamu menarik? Karena aku kan jadi aku tuh kan pernah diasingin gitu sama teman-teman ya. Wow. Kamu merasa seperti itu? Ya, aku nggak pernah. Jadi aku nggak pernah punya teman di rumah itu. Oh, di rumah. Ya, jadi karena aku emang beda sendiri gitu loh. Jadi yang salah yang lain tuh putih, aku tuh hitam. Oh, Masya Allah. Ya, jadi aku nggak pernah ditemenin. Terus kayak padahal kalau misalnya beda. Padahal kamu manis banget loh, Ra. Makasih loh. Iya kan, sahabat, Masya Allah. Oh, jadi ada sisi-sisi di mana kamu ngerasa juga berbeda gitu ya? Oh, gitu. Jadi aku dibeliin komik itu sama ibu aku, terus disuruh baca, terus seru banget. Dan ternyata
Berbeda itu asik. Berbeda itu asik gitu. Kamu nggak ngerasa sendiri lagi gitu ya, nggak ngerasa apa namanya nggak nyaman atau insecure ya. Pernah ya kamu insecure? Pernah. Ya Allah, Ra. Amazing ya sahabat. Apa ya kalau Bu Rini lihat Rara dulu sama sekarang, ketahuan deh usianya. Jadi sahabat, Rara ini dulu pernah ketemu Bu Rini waktu kelas 1, kita ketemu di kelas ya. Jadi memang metamorfosenya sangat terlihat. Sekarang sangat terlihat sekali kebijaksanaannya. Karena mungkin banyak baca ya, Ra, banyak ilmu yang kamu dapat. Sebelum kita closing obrolan kita nih, Ra, poin apa sih yang kamu dapetin dari banyak baca? Aku jadi banyak ilmu, wawasan aku juga luas. Juga punya banyak kata-kata motivasi gitu. Kata-kata motivasi yang bisa menguatkan diri kita minimal gitu ya. Iya. Kamu pernah galau? Pernah galau gitu? Enggak. Enggak ya. Kalau galau enggak ya. Insecure pernah, galau enggak ya. Karena udah banyak quote-nya. Coba dong kasih ke sahabat Teras nih quote yang paling kamu inget. Nggak apa-apa, yang pernah kamu baca aja gitu. Motivasi apa yang kayaknya jadi melekat banget dalam diri? Jangan terus menyerah, karena kunci dari kesuksesan itu berusaha. Dalam, mantep. Sekali lagi dong, sambil dilihat ke kamera biar sahabat semua bisa dengar quote kamu dengan seksama. Jangan pernah menyerah, karena kunci kesuksesan itu berusaha. Catat ya sahabat, jangan pernah menyerah karena kunci kesuksesan itu adalah berusaha. Semangat, ganbate, cayo. Semangat ya, Ra. Iya, kamu mau lomba ya karate. Pokoknya sukses buat Rara. Dan jangan berhenti, karena ini semua adalah hanya awalan saja ya. Kedepannya insya Allah kamu akan menjadi penulis yang profesional. Dan Alku2 Official akan menjadi bagian suksesnya Rara. Amin. Oke sahabat, jangan lupa terus like, share, komen, dan subscribe juga nih. Dan tentu saja kita ambil setiap inspirasi yang diberikan oleh sang motivator kita, sang inspirator. Ya, makasih ya Ra ya, udah berbagi dan mudah-mudahan semuanya tercapai. Sukses selalu buat Rara. Kita pamit ya sahabat, sampai ketemu di episode Teras Teman Inspirasi berikutnya. Saya Ratu Rini dan saya Nazira Nuraisya. Sampai ketemu lagi, sukses selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.